Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar manajemen keuangan beserta analisis laporan keuangan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu dan teman-teman saya. Nama saya Aditya Ramadan. Nama saya Nur Rahman Latif. Nama saya Dominika Darasoge. Nama saya Hamdan. Nama saya Rizky Robi Uzaman. Oke, konsep dasar manajemen keuangan. Pengertian dari konsep dasar manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola uang dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah memaksimalkan performa yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Lalu apa sih kepentingan manajemen keuangan? Manajemen keuangan sangat penting bagi sebuah organisasi untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada sebuah organisasi. Untuk mengetahui implikasi terhadap bidang keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari yang pertama keputusan pendanaan, yaitu merujuk pada pengambilan keputusan yang terkait dengan sumber dan penggunaan dana dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, keputusan investasi, yaitu merujuk pada proses pengambilan keputusan yang terkait dengan lokasi dana pada investasi tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Lalu yang ketiga, keputusan pengelolaan aset, yaitu mengacu pada proses perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset dalam rangka mencapai tujuan. Di samping itu, ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, membuat planning. Planning atau perencanaan adalah sesuatu yang penting bagi perusahaan. Planning, kalau tidak ada planning atau perencanaan, perusahaan tidak akan berjalan lancar. Maka dari itu harus ada planning atau perencanaan. Lalu kedua, budgeting, yaitu seseorang akan mempersiapkan modal ketika akan menjalankan sebuah perusahaannya. Lalu yang ketiga, controlling, adalah kegiatan seseorang investor untuk mengkontrol suatu organisasi atau perusahaannya. Yang keempat, auditing, adalah melakukan pengawasan pengeluaran dan pemasukan keuangan dan mengevaluasi SOP yang dijalankan di suatu perusahaan. Lalu yang terakhir adalah reporting, yaitu membuat laporan tentang kegiatan perusahaan untuk melaporkan kepada investor atau penanam saham. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai analisis laporan keuangan dalam konsep dasar manajemen keuangan dijelaskan oleh Saudara Dominika. Terima kasih. Baik, saya akan menerangkan mengenai analisis laporan keuangan dalam konsep dasar manajemen keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan juga melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu laporan kegiatan operasi perusahaan selama satu periode, umumnya adalah 1 tahun dan berakhir 31 Desember. Yang kedua, neraca, yaitu ringkasan posisi kekayaan perusahaan pada saat tertentu yang berisi aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan laba ditahan, yaitu menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan dan dividen yang dibayarkan selama satu periode sehingga menyebabkan perubahan laba ditahan. Dan yang terakhir, laporan arus kas, yaitu ringkasan arus kas selama satu periode. Selanjutnya, analisis resiko keuangan. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis tentang rasio keuangan,
Rasio ini dibedakan menjadi dua perbandingan, yaitu perbandingan eksternal dan perbandingan internal. Selanjutnya, evaluasi rasio keuangan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, liquidity ratio, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lainnya dengan hutang lancar. Yang kedua, leverage ratio, yaitu mengukur beberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang atau pinjaman. Terus yang ketiga, activity ratio, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Terus ada market value ratio, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Terus yang terakhir ada profitability ratio. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai studi kasus yang akan disampaikan oleh Saudara Hamdan, Nurrahman, dan Rizky. Terima kasih. Oke, untuk studi kasus yang akan kami sampaikan ada PT Gede Jasa. Jadi PT Gede Jasa itu adalah perusahaan manufaktur yang telah beroperasi selama 10 tahun. Meski bisnisnya stabil, perusahaan ini merasa perlu meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya operasional. Nah, dengan total aset sebesar 50 miliar dan total utang sebesar 15 miliar, perusahaan ini masih perlu melakukan restrukturisasi manajemen keuangan. Nah, untuk pertanyaan pertama, jadi kira-kira gimana sih buat PT Gede Jasa dapat melakukan peningkatan keuntungan melalui manajemen keuangan? Oke, jadi ketika sebuah perusahaan ya, untuk bagaimana sih untuk restrukturisasi di manajemen keuangan ya. Jadi PT Gede Jasa ini biasanya meningkatkan keuntungan melalui manajemen keuangan dengan meningkatkan efisiensi. Apa saja yang biasanya diefisiensi? Biasanya dari sisi pengeluaran atau dari sisi pembelanjaan atau biasanya meminimalisir resiko yang menjadi kelemahan baik dari sisi produksi ataupun yang lainnya. Nah, efisiensi ini adalah biasanya ada juga dari pengelolaan aset. Nah, ini bisa dilakukan dengan peningkatan penggunaan aset melalui peningkatan produksi atau juga penjualan. Nah, selain dari sisi penjualan, juga perusahaan bisa mempertimbangkan diferensiasi produk untuk memperluas pasar dan penjualan. Nah, jadi ketika itu dilakukan, misalkan penjualannya ditingkatin, nah, perusahaan tersebut akan menambah income yang lebih banyak ya, entah dari hasil produksi atau dari peningkatan aset tadi. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Hamdan ya. Jadi jawabannya menarik sekali. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, gimana sih PT Gede Jasa bisa mengurangi biaya operasional melalui restrukturisasi manajemen keuangan? Oke, biasanya ada beberapa faktor ya yang mengurangi biaya operasional dari perusahaan ya. Nah, bisa dilakukan dengan meninjau kembali semua biaya operasional yang kira-kira nggak penting kita kurangin ya. Misalkan nih dari yang biasanya pembelian bahan baku yang terlalu lama digunakannya, nah kita kurangin, itu akan membuat biaya operasional kita menurun gitu. Terus dengan meninjau kembali tersebut,
akan menentukan mana yang bisa kita kurangi tanpa mengganggu operasional gitu ya. Misalkan pengurangan biaya energi melalui implementasi teknologi yang ramah lingkungan bisa, misalkan dengan memasang panel surya tanpa harus kita tergantung dengan PLN dan sebagainya. Atau juga kontrak dengan pemasok yang mendapatkan penawaran yang lebih baik gitu. Jadi kalau kita membeli bahan baku misalkan dari tempat A, tetapi harganya mahal nih, tiba-tiba ada penawaran dari tempat B. Nah, kita bisa ambil loh dengan kualitasnya yang bagus, tapi harganya bisa lebih murah. Nah, itu akan mengurangi biaya operasional gitu untuk bisa tetap perusahaan berjalan dengan baik gitu. Jadi cari yang murah harganya, terus juga cari tetap kualitasnya tetap lebih bagus. Kualitasnya tetap lebih bagus. Kita ada poinnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih buat perusahaan PT Gede Jasa ini bisa memanfaatkan modalnya buat ekspansi bisnis lebih besar lagi? Gitu. Kalau dari Pak Robi sendiri gimana? Memanfaatkan modal untuk ekspansi Modal bisnis. Ya. Jadi PT Gede Jasa ini bisa memanfaatkan modal untuk ekspansi dengan melakukan investasi pada proyek atau bisnis yang memiliki tingkat pengembalian lebih tinggi dari biaya modal. Perusahaan harus melakukan analisis secara rinci mengenai potensi pengambilan dan resiko dari investasi tersebut. Nah, dengan cara ini PT dapat memanfaatkan modal untuk ekspansi bisnis yang berhasil dan mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Penting untuk melakukan evaluasi secara cermat, perencanaan yang matang, dan memantau kinerja secara berkala untuk memastikan ekspansi berjalan dengan baik. Seperti itu untuk memanfaatkan modal ekspansi bisnis. Oke, mantap sih jawabannya. Jadi aku dapat sih buat ekspansi bisnisnya ya. Kalau untuk dari gimana sih cara kita menganalisa keuangan perusahaan agar perusahaannya itu bisa terus berjalan dengan lancar gitu. Kalau misalkan dari Pak Robi atau Pak Amir, Bang boleh dijawab dari sama Pak Robi aja. Oke, baik. Menganalisa keuangan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Menurut kita dapat melakukan rasio keuangan untuk mengukur likuiditas atau probit. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Menganalisa keuangan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, ada beberapa cara untuk menganalisa keuangan tersebut. Yang pertama, kita dapat menggunakan rasio keuangan untuk mengukur likuiditas, profitabilitas, pengelolaan utang, dan efisiensi operasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat melakukan analisa tren keuangan dengan membandingkan data keuangan dari periode ke periode sebelumnya. Dan analisa yang ketiga, keuangan yang komprehensif akan membantu perusahaan mengenali masalah potensial, mengambil langkah-langkah yang memperbaiki yang diperlukan, dan mengoptimalkan kinerja keuangan mereka. Dan ini sangat penting untuk melibatkan tim keuangan yang terampil dan menggunakan data yang akurat dan terkini untuk hasil yang lebih relevan, seperti itu. Jadi memang benar-benar sangat penting tim-tim yang berpotensi untuk mengatur keuangan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dari bapak-bapak satu ini dan juga penjelasannya dari teman-teman saya yang tadi dijelaskan ya. Oke, kita dari kelompok 1, mohon maaf bila ada penjelasan dari kami yang kurang berkenan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.